Bapak Ibu Saudara, jangan menjual perkenanan Allah. Jangan jual Yesusmu. Anda akan jadi orang biasa sekalipun Anda punya sesuatu yang dibanggakan di hidup ini, Anda akan selalu biasa di mata Allah. Jangan sampai jadi orang yang biasa di mata Tuhan. Sekalipun seluruh temanmu memuji, mungkin Anda punya koneksi, mungkin Anda punya harta duniawi yang bisa Anda tonjolkan mobil ini itu, tapi Anda tidak akan menjadi orang yang dicintai oleh siapa-siapa. Dikagumi mungkin, dikagumi oleh hati yang iri. Kagum itu jangan terlalu senang kalau Anda dikagumi. Kagum itu enggak selalu motivasi bersih. Ada orang yang mengagumimu karena mengingini apa yang kau miliki. Tetapi dicintai itu berkat Tuhan. Nah, kita sekarang baca Ulangan pasal yang ke-33. Kita mulai dengan 4 suku hari ini, pagi ini. Ya, kita baca dulu berkat Musa kepada suku-suku Israel. Ulangan 33 ayat 1. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Semacam surat wasiat ceritanya. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orangnya yang kudus. Di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Saya juga harap Anda akan menangkap sesuatu dari firman ini. Karena kita adalah gereja perjanjian baru. Tapi ini berkat perjanjian lama. Kalau nggak relevan buat kita, nggak mungkin ada di Alkitab. Pasti 12 suku Israel itu berkatnya untuk kita hari ini. Makanya perlu seorang guru untuk menerjemahkannya. Semoga saya bisa mengajarkannya dengan baik sepanjang hari. Hari ini, hari Minggu adalah investasi. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kalau Anda tidak kemana-mana, toh dengar-dengarnya Jakarta macet. Di gereja aja, terus dengar firman Tuhan. Musa telah, haleluya, ada yang mau tepuk tangan katanya tadi ya. Terima kasih memberi semangat ya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita ayat 4. Suatu milik bagi jemaah Yakub. Ia menjadi raja di Yeshurun ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Saya ajak kita ambil catatan atau apa, dan pakai HP juga nggak apa-apa, asal bukan untuk Instagraman. Saya ajak kita untuk merenungkan dan dapat apa yang kita tangkap dari firman, dicatat supaya nanti bisa referensi kembali. Ada beberapa berkat yang saya akan jelaskan, 12 suku tepatnya. Kita mulai dengan 3-4 suku pagi hari ini. Pertama-tama Ruben ayat 6. Mari kita baca. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Lu kok gitu ya? Baca lanjut dulu. Ayat 7. Dan inilah tentang Yehuda. Katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda, dan bawalah dia kepada bangsanya, berjuanglah baginya dengan tanganmu, dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Tentang Lewi ia berkata, biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kau kasihi, yang telah kau coba di masa dengan siapa engkau berbantah dekat mata air Meriba, yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka. Ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Kalau kita sekilas baca, apalagi pagi hari, sebenarnya jam 9 not too early sih. Saya morning person, jadi pagi hari saya sudah bangun. Tapi ini ayat-ayat memang perlu dicerna.
Kita anak-anak Tuhan itu, apalagi yang sudah mengikuti Tuhan lama, kadang-kadang pilih-pilih firman. Kita cari firman yang gampang, padahal firman yang susah itu lebih banyak gisinya. Nah, saya ajak Anda hari ini untuk merenungkan. Saya ambil risiko kasih firman yang begini, supaya menumbuh dewasakan jemaat sejak grand opening. Kasih roti itu bukan roti gampang, bukan kasih makanan ringan, kasih makanan yang berat. Makanan yang keras itu bukan berarti dimaki-maki. Makanan keras itu kontennya. Saya ajak Anda merenungkan dari 12 suku Yakub, suku Israel, Musa menulis surat wasiat, di dalamnya tercetuskan berkat. Saya ingin Anda melihat dirimu di dalam Ruben. Saya ingin Anda bisa melihat peringatan Tuhan atas hidup Anda lewat Simeon. Saya ingin Anda untuk bisa melihat diri seperti orang Lewi, seperti orang Yehuda. Saya ajak Anda untuk bisa menemukan dirimu dan keluargamu, masa depanmu di dalam suku-suku Israel ini. Pertama-tama Ruben. Ruben itu anak yang sulung. Kita ini sudah jadi orang Kristen berapa tahun? Saya nggak yakin kalau semua di sini Kristen lahir baru, Kristen yang masih baru saja jadi orang Kristen. Pasti sudah banyak yang Kristen lama. Seringkali kita nggak bisa menghafal 12 suku Yakub atau Israel itu siapa aja. Yang kita tahu ya suku Yehuda, kan ada lagunya, dialah singa dari Yehuda. Tapi sebenarnya setiap suku itu pilihan Allah. Masing-masing punya sifat dan plus minusnya. Seperti Anda dan saya. Mulai nomor 1, mulai dengan takonya dulu, mulai dengan abang tertua. Ruben namanya. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati. Tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya. Gak enak kalau dinubuatkan seorang hamba Tuhan gini, apalagi seorang papa yang akan meninggal dunia. Ya nak, kamu biar hidup aja lah, tapi pas-pasan gitu ya, kira-kira bahasanya. Kamu jangan mati juga sih, papa gak mau lihat kamu binasa. Papa gak mau lihat kamu bangkrut. Tapi biarlah berkatmu itu lumayan. Orang-orangmu sedikit aja jumlahnya. Do not perish but never prosper. Kalau bahasa Inggrisnya. Kalau Anda dinubuatkan gini, wah ngapain? Tadi Belanin datang ketemu Nabi. Kalau berkatnya, berkat yang tanggung. Kamu jangan mati, tapi kamu juga jangan makmur. Wah, semua kita kan mau sukses. Sukses itu ada harganya. Belajar dari Ruben. Berkat Tuhan itu tidak tergantung tatanan. Just because hanya karena Anda lebih tua, bukan berarti Anda lebih dikenan Allah. Hanya karena si situ sulung, bukan berarti adalah pilihan Tuhan. Daud itu si bungsu. Papanya punya 8 anak laki-laki. Koko-kokonya yang gagah perkasa sudah di army atau tentara, gak dipilih semua. Yang diurapi malahan, yang bontot sendiri, yang terakhir. Jangan kita itu over pede. Berkat itu tidak terletak pada sesuatu yang jasmani. Bahkan tidak menjadi garansi atau jaminan jikalau Anda PhD. Sekolah tinggi pun bukan jaminan, bukan berarti mari kita gak sekolah. Semua anugerah. Kalau sekolah aja gak jaminan, gak sekolah lebih terjamin. Pasti kalau orang itu bisa sekolah, gak mau sekolah, asal-asalan, udah jelas kelihatan. Sedangkan sekolah aja gak jaminan, makanya kejarlah Tuhan. Berkat tidak terletak pada sesuatu yang jasmani. Ya. Orang berkata begini, wah dia itu tampangnya cakep, cantik misalnya, berat jodoh juga bisa. Tapi temennya yang bukan bunga sekolah, biasa-biasalah. Dapat seorang suami yang cinta sama dia, ganteng lagi. Pernah kan di masyarakat itu ada kebingungan. Kenapa sih itu ya? Lalu rasan-rasan kan orang gak berani bicara di depan. Itu ya, yang perempuannya itu jelek. Tapi cowoknya kok ganteng ya? Cowoknya tuh lihat apa dalam dirinya? Itu loh cantik, gak pernah berhasil dalam hubungan. Pernah gak kita mikir gitu? Pasti pernah ada lah dalam hidup kita. Jarang sih, biasanya juga unda-undi ya kan, pasangan cari yang kurang lebih setara. Tapi ada juga loh, paling tidak ada teman-teman kami, teman-teman lama saya. Wah mereka suka rasan-rasan, mereka suka bicara di belakang. Iya ya si itu kok bisa ya dapat ya. Itu lihat,
Ya kalau cowok dapat yang cewek yang cantik, ya kan? Wah, cowok itu kalau sukses kan kata orang sukses nggak ada yang jelek. Katanya. Tapi biasanya cewek kalau perempuannya biasa gitu tampangnya, apalagi kurang cantik. Cowoknya cakep, cinta dia segalanya, padahal bukan karena kekayaannya, perempuannya juga orang biasa. Kok bisa ya membuat kecemburuan semua teman-teman wanita yang lainnya? Aku loh merasa lebih cantik, hidungku lebih tinggi, mulutku lebih kecil sampai gak kelihatan. Ya, mataku lebih besar, ada lipatnya lagi. Itu orang matanya 2 aja beda size-nya. Gitu. Kok bisa dapat ya? Gua kok susah ya? You think pretty means blessing? You're wrong. Kalau Anda kira begitu. Berapa banyak orang-orang dalam pelayanan mengira Fasilida akan membuat gerejanya besar? Gak tentu juga. Jadi kita harus tahu ini. Harga sebuah berkat itu simple sih, perkenanan Allah. Jangan hilang penyertaan. Kalau Anda disertai itu hartamu terbesar. Itu yang paling mahal. Karena segala sesuatu kalau Anda miliki itu semuanya for free dari Tuhan. Ruben ini kehilangan perkenanan Allah, mau tahu kenapa? Karena dia tidur dengan Bilha gundiknya ayahnya. Yakub itu punya banyak istri, nah inilah kelemahan orang punya banyak bini. Jadi kacau rumah tangganya. Pokoknya singkat cerita Yakub punya salah, tetapi Ruben lebih salah lagi karena dia tidur sama gundik ayahnya. Memang bukan sama ibunya, itu namanya incest dan menjijikkan. Tapi dia tidur sama simpanan ayahnya. Ini bapak anak sama-sama gak beres di depan Tuhan. Kalau soal pernikahan, soal seks. Ruben ini salah kehidupan seksualnya. Dia punya serious sexual sins atau dosa seks yang sangat serius. Sehingga dia kehilangan perkenanan Allah, hak kesulungannya dipindahkan. Tapi Musa itu baik ya, sekalipun demikian Musa tetap menyebut dia yang pertama. Musa tidak melangkahi. Ya, dari sini saya tahu Musa adalah seorang hamba Tuhan yang bijaksana. Tapi Musa juga gak bisa pura-pura. Waktu dia memberkati Ruben, dia berkata, kamu biarkan gak mati, jangan matilah, buat apalah orang Israel mati. Tapi kamu jadi orang biasa aja ya nak. Wah, gimana tuh? Kamu jadi orang biasa aja. Bapak ibu saudara, jangan menjual perkenanan Allah. Jangan jual Yesusmu. Anda akan jadi orang biasa sekalipun Anda punya sesuatu yang dibanggakan di hidup ini, Anda akan selalu biasa di mata Allah. Jangan sampai jadi orang yang biasa di mata Tuhan. Sekalipun seluruh temanmu memuji, mungkin Anda punya koneksi, mungkin Anda punya harta duniawi yang bisa Anda tonjolkan mobil ini itu, tapi Anda tidak akan menjadi orang yang dicintai oleh siapa-siapa. Dikagumi mungkin, dikagumi oleh hati yang iri. Kagum itu jangan terlalu senang kalau Anda dikagumi. Kagum itu gak selalu motivasi bersih. Ada orang yang mengagumimu karena mengingini apa yang kau miliki. Tetapi dicintai itu berkat Tuhan. Ruben tidak dicintai. Ruben tidak dicintai. Ruben tidak disayangi. Ya, orang manggil dia Koko hanya karena hak kelahirannya. Tapi di mata orang-orang itu dia sama sekali bukan seseorang yang mereka look up. Dia bukan teladan bagi mereka. Hidupnya tidak punya impact, tidak punya dampak. Karena gara-gara dia tidur dengan Bilha. Saya dorong Anda semuanya. Pegang satu berkat ini namanya perkenanan Allah. Itulah hak kesulungan. Gak usah kita merasa kita itu gimana, jangan punya mentalitas korban. Orang yang suka compare atau bandingkan dengan orang lain, orang gitu gak bisa jauh. Gak bisa jauh dalam rencana Allah. Aku kepingin berkat orang itu. Janganlah, setiap orang yang punya perkenanan Tuhan, yang hidupnya takut akan Allah, setiap orang demikian adalah sulung di mata Allah. Di dalam kerajaan Tuhan, Tuhan tidak punya anak kedua, anak ketiga, anak bungsu, semua sulung. Jikalau hidupmu berkenan pada Allah, jikalau Allah beserta hidup Anda sulung di matanya. Tidak bisa rencana Tuhan atas satu orang dibanding dengan orang lain. Masing-masing itu rencana bagus dari Yesus. Amin. Itulah sebabnya dosa iri hati dan juga membandingkan berkat orang lain dengan berkat dirinya
adalah kebodohan di mata Tuhan. We don't need to compare anything with anyone. Kita tidak perlu membanding-bandingkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah coba kita lihat sekarang ayat yang ke-7. Dan inilah tentang Yehuda. Katanya, tunggu. Kok langsung lompat anak keempat? Saya jelaskan dulu ya. Yang namanya Ruben itu anak ke-1. Anak kedua namanya Simeon. Boleh dicatat nih supaya lain kali jangan lupa. Anak ketiga namanya Lewi. Anak keempat namanya Yehuda. Tapi di sini Ruben disebut dulu. Kok langsung lompat ke anak keempat? Dan inilah tentang Yehuda. Simeon mana? Coba tanya sama orang kanan kirinya. Simeon mana? Saya jelaskan ya, Simeon tidak ada dalam surat wasiat. Hah? Tunggu. Simeon dihapus dari berkat? Iya. Saya ceritai ya kenapa Simeon itu Lauer, anak kedua, dibuang dari hadirat Allah seolah-olah. Saya nggak boleh anggap enteng ini karena saya juga anak kedua. Simeon dihempaskan. Kenapa saudara-saudara? Simeon itu melakukan dua dosa yang sangat serius. Ruben serius, Simeon lebih serius. Simeon itu ada lakukan dua hal yang paling dibenci sama Tuhan. Satu, dia melakukan dosa pembunuhan. Ingat ya cerita ketika dia, salah satu anak perempuan Yakub itu diperkosa. Simeon itu membantai satu desa. Nah ini anak kedua. Tuhan benci kekerasan. Baik-baik dicatat dulu soal perkenanan. Orang yang hatinya keras sudah pasti gak berkenan sama Tuhan. Jangan keras hati please. Yang paling gila lagi apa? Orang berani keras hati sama Tuhan itu loh. Itu orang nekat, itu orang cari mati. Jangan keras hati sama Tuhan. Simeon ini mengeraskan hatinya sampai pada taraf Roh Kudus pun gak mempan. Dia bunuh satu kota. Memang betul adiknya dizolimi. Tapi apakah dibenarkan dia main hakim sendiri? Simeon demi Dina. Tuhan benci dosa benci. Karena itu jangan kepahitan. Orang kepahitan itu bisa kesurupan. Berapa kali saya layani sebagai hamba Tuhan mendoakan orang yang kerasukan itu gara-gara kepahitan. Jangan benci. Jangan juga melakukan pembunuhan karakter. Kalau Anda membunuh karakter orang yang salah, maksudnya orang itu salah di mata Tuhan, Anda ikut salah. Tapi kalau Anda membunuh karakter orang yang ternyata dibenarkan di mata Tuhan, Anda double salah. Jadi pembunuh karakter orang lain itu selalu salah, selalu ada jalan dan caranya. Kalau Anda memang gak suka dengan sesuatu, Anda bisa bicara 4 mata. Kecuali kalau dia pakai kacamata, jadi totalnya jadi 6 matanya. Anda bisa dengan itu, Anda bisa bawa teman. Kalau Anda bawa teman gak mempan, mungkin kan ada gereja. Gereja kan ada orang-orang majus. Gereja itu ada orang-orang bijaksana di dalamnya. Kenapa Anda tidak datang pada seorang hamba Tuhan? Membunuh karakter itu jahat di mata Allah. Jangan lakukan dosa yang membuat Tuhan pelan-pelan jadi tanda kutip membencimu. Allah tidak pernah benci siapa-siapa, tetapi Allah benci dosa kita. Dan Tuhan benci sekali dosa-dosa tertentu. Anda akan terkejut ternyata, dosa seksual Tuhan benci, tapi Tuhan lebih benci orang yang suka membunuh karakter orang lain. Buktinya Ruben masih tetap dicatat, Simeon out. Saya nggak ngomong gini bahwa dosa tertentu itu lebih diterima ya, mari kita berdosa. Oh nggak apa-apa, dosa seks nggak apa-apa. Tapi kalau kita baca perjanjian baru, Yesus wujud Allah. Yang paling Tuhan benci apa sih? Kemunafikan ya kan? Tuhan paling benci itu, kemunafikan. Padahal kalau cara Tuhan menegur orang Farisi ahli Taurat itu membuat saya berpikir, kenapa Tuhan tidak menegur dengan tonasi yang sama, sekeras-kerasnya terhadap wanita yang berzina tertangkap basah? Why? Apakah dosa berzina itu lebih mendingan daripada dosa pura-pura? No. Tapi Tuhan benci lagi orang Farisi. Kira-kira gini bahasanya, lu orang bicara agama, tetapi kelakuannya itu liar seperti serigala. Tuhan benci itu. Apa yang dibenci Tuhan lebih daripada serigala adalah
serigala berbulu domba. Itu Tuhan lebih benci. Termasuk para pendeta hamba-hamba Tuhan, saya ini berada di bawah kami ini berada di dalam sebuah awasan Tuhan. Yang lebih parah daripada serigala berbulu domba adalah gembala, serigala berbulu gembala, berjubah gembala. Kita harus hati-hati. Itulah kecelakaannya orang Farisi. Ahli Taurat itu masuk neraka kenapa? Karena Tuhan berkata, "Enyahlah, aku tidak kenal kalian pembuat kejahatan." Tapi zaman ini sekarang di dalam nama agama banyak kepalsuan. Makanya kita harus waspada. Kita tidak usah tuding orang lain, kita mawas diri aja introspeksi. Tuhan benci pembunuhan karakter. Simeon di out gara-gara itu. Tapi saya tidak pernah loh seperti Simeon membunuh sungguhan. Ya karena you takut darah. Simeon itu jagoan. Dia berani melihat angkat pisau, ambil pedang. Tapi di hati kita sama sih. Orang yang benci dengan sesamanya, Yesus berkata dia seorang pembunuh. Zaman ini sekali juga, media itu jadi tempat bully. Luar biasa. Bahkan secara globally atau internasional, Indonesia punya kebudayaan sosial media itu yang paling kejam. Orang Indo itu lebih bisa edan-edanan dengan sosial media dan menyerang banyak orang. Don't ever do that ya. Apapun yang ada di tanganmu itu dinilai oleh Tuhan. Bahkan media yang ada di fingertips atau di ujung jarimu tinggal diketik. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Mari GMS Kelapa Gading jadi gereja dan jemaat yang sehat. Yang tidak urusi urusan orang lain. Mari kita urusi diri sendiri dulu. Amin Bapak Ibu. Jangan lakukan dosa Simeon. Anda akan kehilangan berkat. Anda akan di out sama surat wasiat. Tapi selain itu Simeon ini juga melakukan satu dosa yang lebih serius lagi. Karena insiden Zimri dan Baal Peor, dosa penyembahan berhala. Jadi Simeon ini menjadi pelopor penyembahan berhala. Apalagi yang lebih parah daripada membunuh karakter orang lain adalah menyesatkan orang lain. Tuhan gak suka sama Simeon ini karena dia seorang leader dalam penyesatan. Penyesatan yang simpel itu gini loh. Gak usah terlalu fanatik lah sama Tuhan. Nah itu juga penyesatan. Tapi belum sampai jadi agama sesat. Tapi karena itu misleading. Itu membuat orang jadi ragu dengan Tuhan. Itu menjauhkan seseorang dari Kristus. Lu gak usah fanatik. Hati-hati dengan itu. Kalau ada dalam keluarga kita ada satu anak. Misalkan satu anggota keluarga kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi namanya keluarga pasti lihat kelemahan. Suatu hari dia mengatakan sesuatu yang salah atau berbuat sesuatu yang salah. Kenapa gak tegur aja salahnya? Kenapa pakai embel-embelnya? Kok gereja kok kelakuannya begitu? Nah pertanyaannya, mendingan ke gereja kelakuan begitu daripada kelakuan gitu gak ke gereja. Di gereja masih ada obat, meskipun dia belum berobat, paham maksud saya. Janganlah lihat balok di mata orang lain, selumbar di mata orang lain, balok di mata sendiri aja gak kelihatan. Itu menyesatkan, itu membuat orang jadi lemah iman. Saya punya satu komitmen dalam hidup ini, bahwa lewat perkataan saya harus mendekatkan orang pada Tuhan. Kata-kataku harus memberi semangat, bukan mematahkannya. Penyesatan itu terjadi dalam taraf mikroba dulu. Dalam taraf yang kecil atau embrio. Gak lalu kita menjadi sebuah agama sesat, gak langsung. Tapi Simeon langsung jadi agama sesat. Dia memimpin dalam kasus Baal Peor itu. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, saya nggak ada waktu untuk menjelaskannya. Jangan jadi seorang yang menyesatkan orang lain. Orang tua yang sebelum memberi nasihat pada Tuhan, tolong ditimbang dulu dalam neraca firman. Nih, ya. Lu cari orang yang kaya dong. Itu penyembahan berhala. Lu gak ada salahnya kita mengukur status ekonomi. Saya sarankan kalau bicara tentang perjodohan ya jangan cari yang jomplang sekali gitu loh. Atas bawah gitu ya. Kalau bisa lebih sedikit gapnya. Gak seenak itu loh. Kalau Anda jadi dengan orang yang super-super di atas Anda, nanti Anda tidak ada harganya. Dalam keluarga itu kelihatannya Anda dapat harta, tapi Anda tidak dapatkan penghargaan buat apa. Terus terang aja.
Gak pernah kalau dalam keluarga kami ajarkan gitu. Kami ajarkan mereka untuk jadi orang yang berharga dan menghargai orang lain dan ketemu dengan seorang yang sepadan bagi mereka. Tapi berapa banyak orang-orang yang berkata, lu harus cari yang begini. Bukankah segala sesuatu yang menggantikan tempat Allah itu menjadi tempat penyembahan berhala? Uang juga bisa jadi berhala. Jangan menyesatkan anakmu atau putra-putrimu sendiri. Hati-hati sebelum menasihati. Kalau kita menasihati orang lain, ya kan? Lalu yang kepahitan, kita ajak-ajak teman-teman kita menjauh dari Tuhan dan sebagainya. Itu semua adalah rehearsal atau gladi resik atau gladi kotor. Sebelum seseorang menyesatkan, dia mulai pelan-pelan biasa dengan mengganggu orang lain supaya jauh dari Tuhan. Tuhan gak suka yang seperti ini, sifat seperti ini. Membunuh karakter satu hal, menyesatkan itu hal yang lain. Dan gara-gara dua hal ini, Simeon out. Berkat itu gak susah kalau dicari. Jangan hilang aja. Berkat itu sudah ada. Gak usah kita tuh merengek-rengek, teriak-teriak, berkati aku. Gak perlu. Berkat itu bahkan tidak perlu dirayakan. God's blessing are with those. Ya, berkat Tuhan ada bersama dengan mereka yang Tuhan sertai dan kenan. Amin Bapak Ibu. Sedikit lagi ya. Siapa belajar sesuatu? Amin. Puji Tuhan ya. Pagi-pagi gini mencerna ya. Dapat firman yang harus kita kunyah, oke? Jangan ditelan mentah-mentah gitu. Ini ya, karena ini bukan firman bubur. Ini ada lauk-lauknya yang harus Anda renungkan. Ayat 7. Dan inilah tentang Yehuda. Kembali lagi, kenapa? Tunggu lagi. Do you see? Kok langsung anak keempat? Gimana sih? Kalau memanggil anak kan harus anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, urut. Tapi kenapa ini langsung anak keempat? Yehuda. Nanti di bawah ayat 8 baru Lewi. Kenapa gini? Koko dulu, lalu anak yang kedua hilang, anak keempat ketiga. Jadi panggilannya Musa di sini 143. Why? Baca dulu ya. Dan inilah tentang Yehuda, katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tanganmu dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Tentang Lewi ia berkata, berhenti, saya jelaskan sebentar. Yehuda adalah suku yang melahirkan raja-raja, katakan raja-raja. Dialah singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita, dan sebagainya. Lagu lama itu. Bahkan Tuhan Yesus itu bukan dari suku Ruben, bukan dari suku-sukunya Yusuf, bukan dari Benyamin. Tuhan Yesus dari suku apa? Yehuda. Makanya bukan singa dari Ruben, bukan singa dari Lewi. Dialah singa dari Yehuda. Yehuda adalah suku kerajaan dan ningrat. Sedangkan Lewi adalah suku pelayanan. Lewi ini bisa lambang full timer juga bisa, tapi lebih tepatnya imamat rajani. Setiap kita yang memegang suatu pelayanan itu Lewi di mata Allah. Oke? Sedangkan Yehuda itu kerajaan. Nah, coba diadu sekarang. Kepentingan kerajaan dan kepentingan pelayanan, mana lebih penting? Mana? Makanya Yehuda dulu. Sebenarnya kalau kita baca ini Ruben, kita baca Lewi tentang Yehuda semua. Ruben ini kan karena Musa itu berbelas kasih disebut dulu. Koko gak boleh dilanggar gengsi. Kalau kita baca ini sebenarnya yang sulung siapa? Yehuda. Yehuda disebut dulu. Simeon di out. Ruben hanya disinggung dan berkata kamu jadi orang biasa. Yehuda yang diangkat. Bagaimana Yehuda diangkat? Dan inilah tentang Yehuda katanya. Dengarlah ya Tuhan suara Yehuda. Musa bersyafaat, you must listen to this tribe. Kau harus mendengarkan suaranya suku ini. Dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya. Wow, Tuhan disuruh berjuang bersama Yehuda. Berjuanglah dengan tanganmu. Jangan utus malaikatmu, tanganmu sendiri yang turun alias turun tangan. Dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Jadilah backingnya. Wow. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ada hikmat di balik ini.
kepentingan kerajaan selalu mendahului kepentingan pelayanan. Selama pandemi, gereja GMS Jabodetabek bertambah 100%. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan dulu. Tapi selain tepuk tangan, tanggung jawab besar berarti semua resources sumber daya kita di-stretched. Semua di-stretch. Kita punya pilihan, gereja jangan berkembang. Udah gini aja nyaman buat semua. Tahukah Anda, pagi-pagi sekarang sudah mending. Ya, sekarang sudah mending kita pakai tenaga profesional. Volunteer full-timer kita itu di-stretch. Tadi sebelum kesini saya bicara dengan Pastor Fuji. Dahulu mereka nyaman, Pastor Fuji bisa ketemu dengan pastor-pastor di bawahnya. Karena kita sekarang ada di Jakarta Barat, kita ada di Kelapa Gading, bahkan di Bogor, Cikarang, Alam Sutra, alam semesta. Emangnya kami ambisi? Bukan. Coba saya tanya dulu, keluarga Saat Teduh mana? Angkat tangan. Lihat sekelilingmu. Inilah kasih kami. Kasih tepuk tangan dulu untuk mereka. Tak ceritain sedikit ya. Kalau mau bicara tentang nyaman, Pastor Fuji pun akan memilih demikian. Di bawahnya semua pastor-pastornya itu nggak pernah ketemu sekarang. Setiap minggu-minggu gini dulu selalu kita awalnya waktu masih satu ya. Oh kita bisa sama-sama ketemu di ruang pembicara gitu, kita ngobrol-ngobrol. Senang sekali di antara ibadah. Sekarang nggak pernah ketemu. Yang sana di sini, yang situ di situ. Lalu pagi seperti ini, tiap pagi set up, nanti selesai hari ini set down. Karena di daerah Kelapa Gading sini tentunya susah sekali, sulit untuk cari tempat. Bukan sesuatu yang kita kontrak tiap hari. Dan ini tempat persis seperti kata Yesus, tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Tapi paling tidak kita bisa meletakkan pipi bawah. Kita bisa duduk. Kepala nggak bisa nggak apa-apa. Tapi bisa buat pusing kepala. Karena Anda melihat ini hanyalah ibadah. Di balik ini tim suksesnya, you have no idea. Jangankan di Jakarta, gereja kami di mana-mana, gereja kita di mana-mana. Di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga begini ngalaminya. Ya, di stretch semuanya itu, di stretch luar biasa. Misalkan di Surabaya, GMS di Surabaya Barat, GMS di Surabaya Timur, di Surabaya Selatan. Wah, harus lari seperti ini semuanya. Dan semua tim kami seperti usher-nya misalnya, itu harus di rolling. Ternyata bukan hanya rolling door, ada juga yang namanya rolling usher. Pindah ke sini sana sini, saya juga harus berkiwirawi ke sana ke situ. Untuk bisa Anda kebaktian sekarang ini, pagi-pagi udah di set up, nanti di set down. Lain cerita kalau yang di Jakarta Barat, tempat kita. Do you know that you can worship God upon someone's sacrifice? Anda bisa menyembah Tuhan hari ini karena pengorbanan. Usher kami, volunteer kami, tim-tim media, tim semua, tim musik segalanya. Saya ngomong gini bukan supaya menunjukkan apa. Kalau kita bicara tentang nyaman pelayanan, nggak perlu berkembang. Tetapi apa boleh buat? Di Surabaya juga sama. 6 bulan pertama dari waktu kita masuk pandemi. Bulan Maret sampai November tahun 2020, jemaat kita bertambah 10.000 jiwa. Dan itu bukan orang yang hadir di ibadah saja, tapi orang-orang yang masuk ke dalam cell group. Dan banyak di antara mereka yang mau bunuh diri nggak jadi. Banyak di antara mereka juga dari kepercayaan-kepercayaan berbeda. Banyak sekali di antara mereka, baik itu Kristen tapi KTP-an, atau yang mundur dari Tuhan. Banyak sekali di antara mereka itu bayi-bayi rohani. Tiba-tiba gereja kita yang nyaman dengan berapa orang yang sudah ribuan sih, tapi sudah sama kebudayaannya. Senyum pun gayanya sama, ya kan? Sudah bahasanya satu, tiba-tiba kedatangan semua bayi-bayi rohani. Tahukah Anda bayi itu berharga? Tapi coba yang belum punya bayi, siapkan diri. Anda kan bangun tidur tengah malam, kasih susu. Bayi itu, ya tidak selalu bayi itu tidak bisa berbuat sesuatu untuk dirinya. Nanti waktu kita ganti popok, ganti diaper, kadang-kadang kita berpikir, nak kamu tidak bisa ke WC sendiri tah? Kita masih harus WC-kan dia. Hal-hal sederhana harus mulai lagi dari bawah.
Jiwa-jiwa baru secara rohani juga perlu penanganan khusus. Saya bukan bicara kepada jiwa baru, saya bicara kepada jiwa yang lama. I know your ministry is important, but the kingdom of God is much more important. Tapi kerajaan Allah jauh lebih penting. Kalau Allah memutuskan untuk menitipkan bayi-bayinya kepada kita, the least paling tidak kita bisa lakukan adalah menjaganya sebaiknya. Kita gak akan ketemu. Dulu kita bisa sama-sama, sekarang semua kesini sana. Semua kerja besar, kerja berat untuk Tuhan. Bergerak selalu. Kita punya pilihan. Kita berkata no. Sedangkan gereja lain mau bertumbuh juga kadang-kadang susah. Gereja kita bertumbuh, malah kita seringkali tergoda untuk menolak pertumbuhan. Karena kita gak mampu. Gak mampulah, kalau gak mampu doalah minta kemampuan. Kalau gak mampu mintalah pengerja. Kalau gak mampu mintalah pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan berkata di situ, beritahu sama kaum Yehuda. Beginilah seruan. Tuhan akan berjuang bersama denganmu. Kalau kamu mencari dulu kerajaan sorga, semua akan ditambahkan. Dalam hal ini bukan hanya diterapkan secara individu atau pribadi, secara gereja juga sama. Gereja kita ini betul-betul diberkati Tuhan dengan kepercayaan. Karena semua itu bergerak lewat cell group dulu, misalnya saat teduh bersama. Mungkin ada yang tanya sama saya, itu mulainya gimana sih? Saya gak punya ambisi. Saya ceritain ya keluarga saat teduh yang ada di sini sekarang. Kalau Anda belum bergereja di mana-mana, stay here. Stay here. Kenapa? Karena kami akan serius menanganimu. Saya bukan evangelis. Kalau Anda tahu, saya bukan penginjil. Dari dulu saya ini pendeta. Saya ini gembalanya sidang. Lalu saat teduh mau tahu ceritanya di mana sampai Anda kenal saya, sampai tahu saya. Puji Tuhan dulu awalnya kenal saya, sekarang kenal dengan keluarga saya. Bukan keluarga saat teduh. Tapi keluarga gereja Mawar Syaron, saya coba untuk comblangkan, ketemukan. Karena saya itu bukan penginjil lepasan. Saya ini gembalanya mereka. Pesan-pesan yang saya bawa itu yang ada dari gereja kami. Sebelum Anda nikmati di rumput itu, rumput saat teduh bersama, itu sudah menjadi rumput biasa di tempat kita. Kebudayaannya, cintanya, di balik layar semua yang menjawab Anda, shalom, kami akan doakan. Itu semua orang-orang kami, spiritnya udah begitu. Makanya saya sekarang mau bicara sama semua jiwa yang lama di gereja kita. Sabar-sabar ya bro, sabar-sabar ya sis. Demi bayi-bayi rohani yang tadi angkat tangan misalnya, we will love them. Kalau perlu we will die for them. Saya gak peduli. Kami akan mencintai mereka karena Tuhan percayakan ini orang-orang kepada kita hari ini. Janganlah kita utamakan diri kita sendiri. Wah mana bisa kita di-stretch lagi ke Kelapa Gading, nanti mau kemana lagi. I know, I want to rest too. Kalau bisa pensiun dini. Tahu nggak gereja kita sebelum masuk pandemi sekian ribu, puluhan ribu. Sekarang kita mulai closing in masuk ke 100 ribu, tahu nggak? Oh kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Anda bisa tepuk tangan, saya ngerti. Tapi repotnya di kami. Saya nggak punya ambisi gede-gedean gereja, nggak mungkin. Karena ini semua adalah responsibility, tanggung jawab. Tahukah Anda ini semua tanggung jawab? Tak ceritain sedikit saat teduh gimana mulainya. Bukan karena ada ambisi, enggak. Memasuki pandemi, ada 2 teman di luar negeri yang stuck di sana, nggak bisa pulang ke tanah air. Ngomong sama istri kami, istri saya, istri kami, istri lo. Istri lu, istriku. Istri saya, ya kan, tolong minta sama pastor ajari kami berdoa. Minta tolong sama Pastor Philip, ajari kami doa. Kami nggak tahu gimana berdoa, apalagi sekarang dalam kondisi stres gini, stuck lalu di tembok berapa kali, kami mau belajar gimana doa. Oke, saya bilang sama istri saya, fine. Tahu nggak, episode 1, nggak tahu kayaknya nggak ada tuh sekarang di itu, karena nggak sempat direkam gimana. Itu cuma pakai begini, istri saya tuh pakai handphone gini aja, rekam. Sempat ada sekali salah, tekan terus balik ke dia. Ada anak saya, itu ada episode yang ke-1. Itu pun pinjam rumah orang. Tempat saat teduh bersama itu bukan rumah saya. Itu tempat rumahnya jemaat yang baik hati, pinjamkan seperti Obed Edom. Rumah yang diberkati karena membuka diri. Ya udah kita pakai di situ. Nah tuan rumah juga hadir, jemaat itu. Lalu setelah itu ditayangkan. Untung ada 1 orang juga yang terbeban, kasih standnya, dipasang itu HP-nya. Setelah dipasang HP-nya, boom, 8.000 yang nonton. 8 atau 9.000 ya, atau 10.000 gitulah, saya lupa. Langsung semua orang tertemplak, ini serius ini.
Kenapa kok saya masukkan ke media? Karena saya pikir daripada saya ajari dia lewat telepon lalu hilang, mendingan saya rekam, paham maksud saya. Terus kepikir lagi, kenapa hanya direkam? Sekarang juga ada fasilitas live kok, biar yang lainnya turut mencicipi. Waktuku ini berharga, daripada saya ngajari satu orang lalu dilupakan. Mendingan saya ajari orang yang lainnya lihat, sekalian semuanya dapat berkat, hingga tidak bisa hilang memori itu. Iya, ditayangkan 8, 9, 10 ribu. Semua orang tertemplak, ini rasanya serius. Minggu depannya 13 ribu, 16 ribu, 20 ribu, terus naik. Terus habis itu orang berkata, doakan ya pastor, doakan saya sakit gini, saya panggil, saya mulai bersiul dan sweet. Saya panggil seluruh jemaat, ayo kita bantu. Ini adalah kerajaan Allah. It's not about our church. Bukan tentang gereja kita, ini kerajaan Tuhan. Ini Yehuda, bukan Lewi. Ayo, Tuhan tambahkan. Saya buka rahasia, suatu Juni, berapa bulan kemudian, saya keletihan. Orang bilang pandemi itu istirahat, not for me. Saya jarang di rumah waktu pandemi dengan istri saya. Kami berdua jarang, karena kami terus on the move. 1 minggu itu saya khotbah 18 kali pernah. 1 kali minggu 7 hari itu 18 kali saya khotbah. Dan ini sudah biasa, belasan kali hingga hari ini. Belum lagi rapat-rapat dan sebagainya, ini itu. Orang tanya pendeta kerjanya apa sih? Coba trade place with me, muntah darah nanti. Tiap hari, kami ini kan juga jadi konselor, jadi leader, jadi CEO, jadi manajer, jadi direktur, jadi penulis, jadi writer, jadi seniman, membuat lagu, ngarang ini, lagu-lagu dipresentasi, GMS Live muncul, album anak muncul, album youth muncul, ini semuanya kan di bawah pengawasan kami. Belum lagi setelah itu khotbah, setelah selesai rapat, tunggu ya, saya khotbah dulu, kembali lagi masuk ke ruang A, saya rapat, kembali lagi saya khotbah, syuting lagi, lalu kembali ke ruang B. Lalu setelah selesai sini langsung Zoom dengan Taiwan. Itu hari-hariku biasa. Maukah saya tambah pelayanan? No, I want to rest my friend. I have not rested. Tapi kerajaan Tuhan tidak bisa menunggu, paham maksud saya? Anda sudah liburan gak kemarin pada waktu hari raya? Udah sempat paling tidak relax sebentar kan? Saya enggak, saya di Israel, syuting Saat Teduh. Lalu habis itu saya ke Singapura, ketemu ini urusannya banyak. Sampai hari ini, tahun ini, belum pernah 1 hari saya rest. Belum pernah. Saya tidak mau membesarkan ini, tapi saya panggil mulai jemaat, ayo kita seriusi. Lalu terjadilah, suatu hari saya lagi keletihan tadi. Saya berkata sama teman-teman, sudah saya siapkan nih, keluarga Saat Teduh dengar ya. Saya sudah siapkan. Saya minta tim untuk menyiapkan pengumuman bahwa Saat Teduh saya ubah dari 2 kali menjadi 1 kali. Itu tahun 2020 akhir-akhir. Hari saya mau mengubah itu, Roh Kudus bilang sama saya, jangan. Oke, tunggu dulu. Tahan dulu. Lalu Saat Teduh terjadi. Hari itu di Saat Teduh, ada 2 orang mau bunuh diri, yang satu sudah kakinya begini loh, udah mau lompat. Lalu keluar, saya ngoceh di YouTube. Gak jadi, nangis terima Tuhan. 2 orang bunuh diri sudah. Setelah selesai, bye-bye. Di balik layar kami dilawat Tuhan, dan yang paling dilawat adalah saya. Saya nangis sampai saya berlutut, bersujud, sampai telungkup. Saya nangis dilawat Tuhan. Tuhan bilang, kamu capek boleh. Kamu jangan quit. Aku akan berjuang bersama dengan kamu. Dan siapapun yang berjuang dengan kamu, akan berjuang untuk kerajaanku. Lanjut lagi setelah itu. Bapak Ibu Saudara, coba saya jelaskan. It's never our idea. Yehuda itu pilihan Tuhan. Lewi bisa pilihanmu. Ya sudah, ini pelayananku. Tapi kepentingan lebih besar adalah jiwa-jiwa. Jabodetabek ini luas sekali. Masih banyak tempat yang membutuhkan. Kalau kita lihat diri sendiri, kita berkata cukup. Emangnya kita mau membuktikan apa lagi? Tapi kalau kita lihat satu lagi jiwa yang datang, merana dan berkata seperti orang Makedonia, come and help me. Saya berkata, taruh dulu saudaraku, semua lewi-lewianmu itu. Mari kita kejar Yehuda. Mari kita berjuang bahwa seluruh pelayanan kita di stretch juga gak apa-apa. Ayo kita lapangkan tenda kita, bentangkan kemah kita, jangan menghematnya. Karena di dalamnya nanti ada banyak jiwa yang Tuhan akan tambahkan.